Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pati tengah menggodok payung hukum untuk pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) pada Kamis kemarin. Hal tersebut telah dibahas Komisi A DPRD Pati dengan menggelar public hearing di rapat paripurna. Berbagai kelompok masyarakat dan organisasi perangkat daerah (OPD) mengikuti public hearing Raperda Perubahan kedua atas Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah ini. Ketua Komisi A Bambang Susilo mengatakan, Raperda ini merupakan prakarsa dari pihaknya. Komisi A melakukan perubahan Raperda lantaran adanya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Menurut Ketua Komisi A DPRD Pati, Bambang Susilo, ada beberapa peraturan yang perlu diubah. Mengingat di pemerintah pusat sudah dibentuk BRIN, maka di daerah harus dibentuk BRIDA. Dan pelatihan dalam kurung BKPP menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau disingkat BKPSDMD. Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi dan Peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan akreditasi ke dalam jabatan fungsional. Selanjutnya, untuk nomenklatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan perlu disesuaikan menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah, provinsi, dan daerah kabupaten kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Perubahan nomenklatur ini dilakukan agar pembagian tugas dan fungsi unit kerja BKPSDM kabupaten kota sesuai dengan pengelompokan berdasarkan fungsi manajemen SDM, aparatur, dan fungsi pengembangan SDM aparatur. Dalam Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang diusulkan oleh Pemprakarsa terdiri dari 2 pasal serta penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal dengan materi pengaturan sebagai berikut. 1. Pasal 1 mengatur mengenai materi-materi perubahan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang diusulkan oleh Pemprakarsa, diantaranya huruf A, beberapa ketentuan umum diubah, huruf B, penghapusan pengaturan mengenai tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, huruf C, penambahan aturan dalam ketentuan tertentu. 2. Pasal 2 mengatur mengenai penetapan dan pengundangan peraturan daerah. 3. Penjelasan umum dan pasal demi pasal memuat ketentuan agar peraturan daerah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang pendidikan. Maka pada penjelasan umum, peraturan perundang-undangan mengemukakan uraian sistematis latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah dicantumkan dalam konsideran, yaitu penjelasan mengenai aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosiologis. Sedangkan penjelasan pasal demi pasal bertujuan agar tidak terdapat penafsiran yang berbeda-beda
yang menimbulkan pemaknaan ganda dari arti suatu pasal yang dibuat. Penjelasan di pasal, kami ulangi, penjelasan pasal di pasal merupakan penjelasan resmi dari pembuat peraturan undang-undangan yang merupakan satu kesatuan dari pasal yang diatur. Demikian penjelasan atas rancangan peraturan daerah Prakarsa DPRD tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Ketua Insinyur Bambang Susilo ditandatangani, Sekretaris Dr. Andes Edi Sunandar ditandatangani. Demikian penjelasan dari Prakarsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pabrik ini kami hormati. Pembahasan pembentukan BRIDA mendapat tanggapan dari berbagai kelompok masyarakat, baik itu terkait fungsional, tujuan hingga dampak yang diberikan pada pelayanan ke masyarakat. Pasal 1 Romawi dan pasal 2 Romawi, karena sejauh pengetahuan saya kalau pakai Romawi itu pakai bab 1 Romawi, bab 2 Romawi. Jadi kalau pakai istilah pasal 1 Romawi sepertinya terjadi semacam rancuan. Jadi contoh tadi Bapak membacakan pasal 1 tapi tidak ada kata Romawi, jadi kemudian terjadi rancuan. Dan dalam penulisan juga kadang boleh dibaca seperti seolah pasal 11. Jadi mohon penjelasannya apakah memang lazim dipakai istilah angka 1 Romawi pada pemakaian pasal ataukah harusnya memang pakai bab 1 Romawi dan bab 2 Romawi. Kemudian yang kedua juga teknis untuk pasal 19, jadi yang angka 3 ketentuan pasal 19 di halaman 6 bisa dibuka di slide. Ketentuan pasal 19 tambah 1 huruf yakni huruf F sehingga pasal 19 berbunyi seperti berikut. Itu berarti rata kirinya itu digeser ke kanan. Jadi buatan urut sesuai di rata kiri angka 3. Karena itu masuk di bawah angka 3. Jadi sebagai penulisan itu mungkin bisa dirapikan supaya tidak terjadi kerancuan. Ini pasal 19 itu pasal 18-nya mana? Itu Dalam wawancaranya, Bambang Susilo menambahkan, jika ada dua opsi dalam pembentukan BRIDA, pertama dibentuk dinas tersendiri dan yang kedua digabungkan dengan dinas lainnya, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda). Penggabungan dengan Bapeda lantaran dinas tersebut mempunyai fungsi yang hampir sama dengan BRIDA. Ia pun menargetkan Raperda bisa rampung pada tahun 2023. Target ini bisa terrealisasi apabila pembahasan tidak berjalan dengan alot. Ada beberapa nama nomenklatur dari peraturan yang dahulu diubah dan dahulu, yaitu pada perubahan pertama itu kan di tahun 2019 kita semulakan dari kedua karena ada perintah dari Perpres tadi yang seperti yang saya sampaikan dalam artikel tadi kalau di desa kan ada bentuk BRIN, kemudian di daerah harus dibentuk BRIDA. Memang ada dua pilihan, BRIDA itu boleh menjadi badan tersendiri atau digabungkan dengan komite terkait, dalam ini Bapeda. Ada pilihan, nanti kita akan kaji apakah nanti dipisah
atau digabungkan. Kalau di draft kami ini kan masih tetap digabungkan. Tapi nanti kan kita minta masukan lagi dari eksekutif. Karena ada beberapa pertimbangan seperti yang disampaikan oleh narasumber kami. Pertimbangannya punya apakah SDM kita sudah layak sendiri, sarana prasarannya sudah layak. Jadi kalau secara prinsip saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak yang dari pesawat itu. Jadi memang untuk memajukan makanya tadi ke depan itu memang dibuat dari sisi tidak menggabung. Nah, saya ini kan memang perlu pertimbangan karena ini masih dalam tahap pembahasan tingkat awal, nanti ada pembahasan selanjutnya sampai pansus sampai ditetapkan dan sampai nanti mendapat fasilitasi dari itu masih panjang pembahasan. Berarti kan itu sudah selesai. Kita tadi kan selesai, jangan saja nanti kita apakah nanti alot di badan tersendiri apa harus gabung. Saya kira itu nanti yang paling diskusinya cukup panjang gitu ya. Tapi saya kira hanya perubahan nomenklatur saja, tinggal nanti penjadwalannya mendapat waktu apa enggak gitu. Saya kira kalau dipercepat itu bisa, karena hanya beberapa nomenklatur yang dirubah. Alasan yang mendasar Pak untuk dirubah itu Pak? Ya karena ada perintah dari Perpres berapa tadi tahun 2021. Kalau menurut SDM dan anggaran Pak, ini kemungkinan dijadikan satu atau? Panjang kemarin kan sebelum rapat ini terlaksana, itu kan sudah diskusi panjang dengan bagian organisasi karena memang ini yang paling terkait kan bagian organisasi sekda. Ini sudah diskusi panjang. Kenapa harus digabungkan? Kenapa pemerintahan dari eksekutif digabungkan? Karena dengan berbagai pertimbangan. Sama-sama SDM dan anggaran. Ya, itu tidak mudah untuk dan tersendiri. Dari sisi anggaran, tuh kantornya juga harus tersendiri. Sementara kita mikir ke kantor capil aja sudah masih kayak gitu. Kalau prinsip kerjanya itu seperti apa? Ya memang namanya penelitian itu hanya rekomendasi atau hasil penelitian aja. Ini itu memang mahal. Tapi itu untuk tujuan ke depan, untuk beberapa tahun ke depan. Nah, ini yang namanya penelitian. Jadi nanti ada lembaga yang meneliti. Kalau kita gabungan, otomatis nanti ada bidang tersendiri di OPD terkait. Bidang apa saja? Ya bidang penelitian otomatis di Bapeda. Sebetulnya saat ini pun sudah. Nah, hanya nanti setelah perda ini diundang kan harus kita perpanjang. Jadi pengawasan kami itu tujuannya itu loh. Mana badan inovasi daerah sampean mana kinerjanya mana. Tapi itu tetap harus dituangkan di dalam perda untuk menguatkan kinerja BPJS terkait. Untuk BPJS tadi yang di baru nanti Itu kan karena BPJS kan harus apa ya? Saya lupa nanti coba dibaca lagi. Nanti coba dibaca lagi di pembahasan saya sudah sampaikan nanti bisa dibaca ya. Dan pertimbangannya itu kan nanti kita tadi nanti saya kasih BPD apa Pak? Beda itu berdiri sendiri. Kalau masukan dari Pak Perstapa Pikir kan harus berdiri sendiri, biar lebih tajam, biar lebih inovatif kan begitu Pak. Tapi dari eksekutif kemarin dari rapat kerja kami itu kan pengennya masih digabung karena pertimbangan banyak hal ya, dengan banyak hal SDM, sarana prasarana, anggaran dan kira itu ya. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.